Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Pelita Hati. Hari ini kita akan membahas mengenai cinta dalam pernikahan. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi pria dan wanita yang telah diciptakannya dan kemudian masuk di dalam pernikahan yang kudus yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Sebetulnya gagasan untuk seorang pria menikah dengan seorang wanita itu berasal dari Tuhan, bukan sekedar berasal dari keinginan manusia. Sebab dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda. Dan Allah memberikan rasa ketertarikan pria kepada wanita, wanita kepada pria. Perbedaan jenis kelamin antara maskulin dan feminin ini akan memberikan kegembiraan besar dalam kehidupan. Dunia itu akan hambar bila di dunia ini hanya ada laki-laki saja atau hanya perempuan saja. Kenapa dunia itu menarik? Ada banyak cerita cinta yang muncul, lagu-lagu tentang love yang diciptakan karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita. Lagi pula Tuhan merancangkan pria dan wanita mengalami kebahagiaan di dalam pernikahan kudus yang Dia berkati sendiri. Dan pernikahan ini dirancangkan antara lain untuk mengatasi masalah kesepian yang dialami oleh manusia. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, Adam hidup di dalam lingkungan yang sempurna ketika diciptakan oleh Allah, yaitu di Taman Eden. Tetapi dia sendirian. Memang ada Allah, memang ada binatang-binatang, memang ada pekerjaan. Tapi tidak ada yang seperti dia. Sehingga Allah kemudian menciptakan seorang perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Perempuan ini adalah pribadi yang akan menolong pria. Dia adalah teman, dia adalah sekutunya yang akan saling menguatkan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pria. Antara lain, kebutuhan spiritual. Tuhan ingin agar suami dan istri dalam pernikahan saling menguatkan kerohanian, kebutuhan intelektual, ada kebutuhan emosional, dan juga kebutuhan fisik. Pemirsa, pria dan wanita itu memang berbeda. Tetapi perbedaan bukan untuk saling dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bagikan dua keping puzzle yang memang beda, tapi kalau disatukan, direkatkan, klop satu dengan yang lain. Berikutnya kita lihat bahwa pernikahan itu dirancangkan untuk membawa kebahagiaan dalam hidup kita, bukan kesengsaraan. Banyak orang setelah menikah malah sengsara, karena istrinya dia pikir cerewet, seperti singa lapar. Atau suaminya suka memukuli dia, melakukan kekerasan dalam keluarga. Padahal bukan itu rencana Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Adam pada ayat ini mengekspresikan kegembiraannya yang luar biasa. Karena dia menemukan seorang pendamping yang bisa melengkapi dia setiap saat. Kesengsaraan di dalam pernikahan itu bukan rancangan Allah bagi manusia, tetapi bisa dialami karena dosa, karena keegoisan masing-masing. Suami ingin menang sendiri, istri ingin menang sendiri. Tapi ingat, kalau kita mengikuti patrun Allah, firman Allah, nasihat dan petunjuk Allah dalam Alkitab, pernikahan akan membawa kita pada kebahagiaan dan bukan kesengsaraan. Lagi pula Alkitab menunjukkan bahwa pernikahan itu akan dimulai dengan meninggalkan semua hubungan yang lain. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Hubungan terdekat sebelum seseorang menikah adalah antara seorang anak dengan orang tuanya. Tapi setelah menikah, hubungan terdekatnya harus berubah. Antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Saudara, memang hubungan dengan orang tua itu berlangsung seumur hidup. Tetapi berbeda sifatnya. Kalau dulu anak bergantung berada di bawah otoritas orang tua. Sekarang anak tidak boleh bergantung. Dia tetap menghormati,
tetapi dia telah mempunyai keluarganya sendiri. Maka dia harus memiliki kemandirian di dalam kehidupan. Dan dia menghormati orang tua yang telah membesarkan. Bahkan kalau perlu dia memelihara orang tua, bertanggung jawab atas mereka bila mereka sudah tua. Tapi bukan bertanggung jawab kepada mereka seperti seorang anak kepada orang tuanya. Dengan demikian, orang tua tidak boleh mengintervensi anak ketika dia sudah menikah. Tetapi biar suami istri itu memutuskan keputusan terbaik bagi mereka. Saudara sekalian, jadi bila sikap kepada orang tua berubah, maka hal-hal lain harus ditaruh pada prioritas yang lebih rendah. Pasangan kita lebih penting dari bisnis kita. Pasangan kita lebih penting dari studi kita. Pasangan kita lebih penting daripada hobi kita. Ada banyak orang yang keliru, lebih mengutamakan sesuatu daripada keluarganya sendiri. Misalnya, workaholic, kerja terus tanpa peduli keluarga. Atau ada orang yang punya hobi, kalau udah main golf lupa diri. Kalau udah nonton TV nggak mau diganggu oleh pasangannya. Bahkan saya mau katakan, anak-anak tidak boleh prioritasnya lebih daripada hubungan suami istri. Pelayanan juga sama. Jangan sampai gara-gara pelayanan rumah tangga retak, rumah tangga pecah. Karena Tuhan ingin ada kesatuan yang kokoh di antara suami istri. Pemirsa sekalian, ada berapa banyak pernikahan yang hancur secara emosional. Karena ada hal-hal yang lain lebih penting daripada pasangannya. Mungkin hobi, mungkin anak, mungkin orang tua. Saya percaya yang nomor satu adalah Tuhan. Tapi yang kedua harus pasangan kita, baru unsur yang lain. Nah saudara, pernikahan yang awet itu membutuhkan kesatuan antara suami dan istri. Dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah kata bersatu dalam bahasa Ibrani adalah dabak. Artinya merekat erat. Seperti dua kertas yang sudah dilem. Atau dua bata yang sudah disemen. Atau dua besi yang sudah dielas dengan api. Tidak mungkin dipisahkan. Sebab bila coba dipisahkan itu akan menghancurkan kedua-duanya. Ini menunjukkan kesetiaan seumur hidup. Sampai mati, sampai maut memisahkan. Itu harus dimiliki untuk menciptakan pernikahan yang bahagia. Dan pernikahan juga meliputi hubungan fisik yang intim tanpa rasa malu. Mereka keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Saudara, jadi di dalam Kejadian 4 ayat yang pertama juga dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kata bersetubuh yang dipakai di sini dalam bahasa Ibrani adalah yada atau mengenal. Jadi suami istri dalam pernikahan harus saling mengenal. Pengenalan yang sangat mendalam, pengenalan yang sangat intim, bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara jiwani, secara rohani. Saudara, bagi suami istri lebih gampang telanjang badan daripada telanjang jiwa. Ada berapa banyak orang nggak mau terbuka, selalu menyembunyikan sesuatu. Saudara, ketelanjangan jiwa, keterbukaan, transparansi itu lebih sulit. Tapi Tuhan mau kita telanjang satu dengan yang lain. Bukan hanya fisik, tapi jiwa dan juga roh. Kalau ada dosa, kita harus mengaku dan bertobat, meninggalkannya. Saudara, dengan demikian kita akan mengalami kerukunan di dalam keluarga. Dan ingat, di dalam pernikahan abadi itu sifatnya monogami. Adam hanya punya satu Hawa. Hawa hanya punya satu Adam. Tidak boleh Hawa itu punya pria lain di samping Adam. Mungkin namanya Adem, Idem, nggak boleh saudara. Tapi pernikahan yang bahagia kalau monogami, bukan poligami. Dan pernikahan itu akan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan kalau heteroseksual. Allah memberikan seorang wanita untuk seorang pria untuk seorang wanita. Adam and Eve dalam bahasa Inggris, bukan Adam and Steve. Pria harus tertarik kepada wanita, wanita tertarik kepada pria, bukan sejenis. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengeterapkan firman Tuhan ini, berkat Allah akan mengalir dalam hidup kita.
Nah, ada banyak prinsip kebenaran firman yang akan membahagiakan kita ketika kita memasuki pernikahan. Tetapi semuanya itu harus kita pahami. Bagaimana caranya, terutama untuk orang-orang muda yang akan menikah. Harus dilakukan konseling pranikah. Nggak cukup cuma ketemu pendeta sekali pertemuan, ngobrol-ngobrol sana-sini 1-2 jam. Tapi harus dibagi dalam beberapa kali sesi pertemuan dengan topik-topik yang jelas tentang dasar pernikahan Kristen, kasih dalam hubungan suami istri, seks di dalam pernikahan, komunikasi dalam pernikahan, bagaimana mengatasi perbedaan temperamen satu dengan yang lain, bagaimana tentang rencana memiliki anak, bolehkah melakukan keluarga berencana, bagaimana cara mendidik anak dengan baik, bagaimana mengatur keuangan dalam keluarga, semuanya itu dibahas di dalam sesi-sesi konseling pranikah. Bahkan setelah menikah pun diharapkan pasangan mau datang kepada konselornya dan mulai terbuka sehingga pernikahan mereka lebih diperkaya di dalam Tuhan dan pasti hasilnya lebih bahagia. Bersama dengan kita hari ini ada Bapak Yusuf Tarigan, dia seorang konselor pernikahan yang telah membimbing begitu banyak pasangan-pasangan muda untuk memasuki bahtera pernikahan. Mari kita akan ikuti perbincangan ini. Saya percaya saudara akan mendapatkan manfaat melalui perbincangan ini. Tuhan memberkati. Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Ari Aswin dalam program acara rohani kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konseling pranikah. Dan di kesempatan yang luar biasa ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dan langsung saja kita sambut Bapak Pendeta Yusuf Tarigan. Ya. Apa kabarnya nih Pak Yusuf? Baik, puji Baik, Tuhan. luar biasa. Luar biasa. Pak, Bapak bergerak dalam bidang pelayanan apa saja nih sekarang ini? Selain di bidang konseling, saya juga mengajar di sebuah sekolah teologi dan juga saya full menjadi wakil gembala atau asisten di sebuah gereja. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung, Baik, luar biasa sekali. Jadi Bapak juga seorang dosen ya Pak ya? Puji Tuhan. Dan udah berapa lama nih Pak, Bapak memberikan bimbingan pranikah buat pasangan-pasangan yang mau menikah? Kira-kira kalau tidak salah mungkin 19 tahun, dari tahun 93 sampai sekarang 19 Tuhan tahun. memberi kesempatan kepercayaan. Sebelumnya Bapak juga udah pernah mendapatkan pendidikan dulu kan tentang mengenai bagaimana memberikan bimbingan pranikah. Ya, puji Tuhan dapat kesempatan untuk belajar khusus dalam bidang konseling. Dan di-upgrade terus ya Pak sampai Di sekarang. upgrade terus, belajar terus karena luar masih biasa. banyak yang perlu. Berarti pengalamannya sudah cukup lama ya dalam memberikan bimbingan. Ya, puji Tuhan. Ya, baik. Pak, kita mau membahas tentang konseling pranikah nih. Ya. Jadi berdasarkan fakta di lapangan nih ya, kita ngelihat angka perceraian masyarakat Kristen terutama itu tuh semakin tahun semakin meningkat. Bahkan udah hampir tidak ada bedanya dengan yang non-Kristen. Apa kira-kira penjelasan Bapak akan hal ini nih Pak? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang kenyataan itu terjadi karena minimnya pembimbingan atau kualitas pertemuannya kurang maksimal sehingga hasilnya juga kurang begitu maksimal sehingga itu dianggap sebagai satu seremonial atau persiapan atau pengesahan belaka. Jadi tidak mengambil makna yang sesungguhnya. Kalaulah dia belajar dengan betul, dengan sungguh-sungguh dan mempraktekkannya, tentu tidak terjadi perceraian seperti itu. Baik Pak Yusuf, apa saja yang biasanya dibahas ketika Bapak memberikan konseling pranikah Pak? Di dalam bimbingan pranikah, pertama-tama saya memperkenalkan diri, bagaimana saya bisa bertemu dengan istri saya dan sampai kami menikah. Dan sebaliknya saya tanya juga kepada konseli atau pasangan yang mau menikah, di mana mereka bertemu, apakah Tuhan terlibat di dalamnya, apakah mereka ikut berdoa, bahkan puasa, seperti itu. Dan sesi berikutnya kami juga membahas tentang perbedaan-perbedaan kepribadian yang terjadi. Kadang-kadang itu sangat menonjol, yang perempuannya biasanya sanguin, yang begitu semua ingin ambil keputusan sendiri, ingin bertindak sendiri, dan sementara yang laki-laki yang melankolik, pragmatik, lambat, seperti itu. Karakternya begitu ya. Jadi kami banyak berbincang-bincang tentang plus minus kelebihan masing-masing dari karakter itu.
Dan minggu berikutnya kami juga akan membahas mengenai friksi-friksi atau masalah-masalah yang terjadi seputar komunikasi. Kadang-kadang maksud hati dari si pasangan laki-laki baik, tetapi menangkapnya dari pihak perempuan bisa salah. Nah, itu coba kami clearkan bagaimana sebenarnya. Dan minggu-minggu berikutnya juga kami membahas tentang masalah mengatur keuangan. Kelihatannya masalah keuangan sederhana, tetapi ketika mereka bergabung terjadi permasalahan. Siapa yang memegang keuangan dan bagaimana pemakaian keuangan? Ada yang pihak perempuan misalnya, dia bilang uang yang saya terima ini saya akan gunakan untuk ibu saya atau untuk keluarga saya. Dan si pria berkata, enak saja, saya yang bekerja, lalu uang saya dipakai untuk kita, tapi yang kamu kerja dipakai untuk orang tua kamu. Kurang fair. Nah, timbul masalah. Tapi karena terungkap pada saat kita bimbingan, akhirnya kita cari jalan keluar bersama-sama. Hal yang lain juga kita membahas tentang bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab mengurus anak-anak. Apakah si istri? Kadang-kadang si istri nggak mau. Kamu dong sebagai suami yang mengurus anak-anak, saya yang bekerja. Terjadi pergantian fungsi. Padahal Tuhan mau kan laki-laki yang bekerja, yang mencari nafkah, dan istri yang menjadi penolong. Tapi kisahnya terbukti. Terbalik, betul, terbalik. Kadang-kadang istri yang menjadi dominan, ingin yang, apalagi dia punya posisi penghasilan lebih besar daripada suaminya. Ya udah kamu aja di rumah begitu. Dan itu akan jadi masalah ya Pak? Sangat. Itu menjadi cikal bakal masalah yang mencuat di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan ketika Bapak melakukan konseling pranikah itu, apakah Bapak juga memberikan tes karakter? Jadi untuk mengetahui apakah calon suami ini memiliki karakter sanguin, melankolis, atau phlegmatik? Oh, tentu saja. Itu salah satu topik yang memang sangat-sangat penting, karena bagaimana mereka dua pribadi bisa hidup bersama-sama dengan karakter yang berbeda. Selain jenis kelamin, satu laki-laki yang lebih kepada yang umum, yang general, sementara yang wanita biasanya lebih mendetail, spesifik. Itu sudah berbeda. Apalagi mengenai karakternya. Yang wanita misalnya bertindak cepat, sanguin begitu, sementara yang laki-laki lambat sekali, phlegmatiknya kuat sekali. Nah, ini akan menjadi masalah. Tetapi kalau disiasati dengan benar, diberitahu, dan mereka mengerti itu, justru kelemahan ini akan dikuatkan, ditolong oleh pasangannya. Ya, itu jadi saling mengisi gitu. Baiklah. Dan ketika mereka menikah, apakah masalah yang timbul itu masih sama dengan ketika mereka konseling pranikah, ataukah berubah dan berbeda masalahnya, Pak? Secara umum sih tidak ada perbedaan, tetapi secara khusus ada yang mencolok, yang muncul. Misalnya masalah seksual, masalah hubungan suami istri, terjadi penurunan karena kesibukan dan hubungan dengan teman-teman lain dan sebagainya, minat untuk ke sana berkurang, sementara pasangannya tidak memahaminya, dan itu menjadi cikal bakal akhirnya kompensasi atau pelariannya kepada hal-hal yang lain, yang negatif yang lainnya. Termasuk juga masalah keuangan, itu juga masih mencuat luar biasa, karena kenyataan di lapangan tidak seperti waktu mereka bimbingan pernikahan. Perjuangan, persaingan di lapangan begitu berat, akhirnya laki-laki tidak cukup hanya sendiri untuk bekerja, akhirnya wanita juga bekerja, lalu rumah tangga terabaikan, anak-anak tidak terurus, lalu mulai melihat siapa yang penghasilan lebih besar, dan khususnya bagi laki-laki kalau istrinya lebih besar, itu membuat dia menjadi kadang-kadang impoten, menjadi minder, dan seperti itu. Iya. Menurut Bapak nih, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka perceraian nih, Pak? Masalah-masalah yang muncul misalnya karena basicnya kurang jelas, kurang berdasar kepada firman, sehingga di dalam lapangan kehidupan sehari-hari dengan mudah digoyahkan. Ya, kita tahu karena tadi saya bilang waktu mereka datang bimbingan tidak sungguh-sungguh, hanya sebagai satu persyaratan, dan tidak ada satu kerinduan yang dalam untuk mendapatkan sesuatu. Benar nggak ini pernikahan saya dalam kehendak Tuhan? Dan karena tidak jelas itu, akhirnya dengan situasi, kondisi, dengan kemajuan teknologi, entertainment, dan sebagainya, perceraian di mana-mana, mudah saja membuat mereka rasanya oke saja. Bahkan dengan sekarang alat-alat SMS,
chatting dan sebagainya, orang bisa curhat di sana, bahkan ada temu alumni dan sebagainya, itu menggoyahkan. Ya, jadi karena basicnya tidak kuat, follow up-nya tidak kuat, akhirnya mereka goyah dengan situasi itu. Kebanyakan nih Pak, kalau perceraian yang terjadi itu sebagian besar disebabkan oleh hanya ketidakcocokan saja, ataukah adanya pria lain atau wanita lain dalam kehidupan pernikahan mereka nih Pak? Dari beberapa yang datang ke meja saya atau ketemu dengan saya, biasanya yang mencuat adalah alasan ketidakcocokan, ketidakpuasan, pelayanan yang kurang maksimal, dan sebagainya. Tetapi esensi yang saya temukan sih bukan di situ, karena hubungannya dengan Tuhan kurang baik, sehingga hubungan dengan pasangan dan lain juga menjadi disharmonis gitu ya. Jadi saya merasa karena hubungan dengan Tuhan kurang baik, komunikasi dengan pasangan kurang baik, itu menjadi cikal bakal, ada kesempatan yang lain, akhirnya mereka pilih yang lain. Tapi kadang-kadang ada juga mereka pilih yang lain, tapi alasannya itu tidak cocok juga. Ada juga. Betul, betul sekali. Betul, ironis memang. Iya. Baik Pak, kalau misalnya pernah tidak Pak, ada yang datang untuk konseling pranikah, lalu setelah mereka konseling pranikah, mereka tidak jadi menikah. Betul, ya ini satu hal yang memang tidak kita rindukan dan kita harapkan, tapi kenyataan. Jadi sepasang ini datang minta bimbingan dan mereka akan menikah ditentukan tanggalnya. Dan dalam pertemuan itu seperti biasanya kami sharing, berbagi satu dengan lain, dan beberapa kuesioner yang harus dijawab mengenai kepribadian mereka, keinginan mereka, ketidakinginan mereka diungkapkan semua. Dan kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak mau diselesaikan. Misalnya masalah kecemburuan. Dan dia merasa kemana saja pasangannya dia tidak bisa percaya. Mungkin juga ini masalah latar belakang masa lalunya, keluarganya, sehingga itu terus mengejar, membuat dia tidak percaya terhadap pasangannya. Belum lagi masalah ekonomi. Mungkin pasangannya itu lebih sederhana, sementara dia lebih bisa dikatakan kaya. Dia merasa takut kalau nanti keluarganya semua depend kepada dia harus bertanggung jawab untuk semuanya. Jadi dia tidak jadi untuk menikah. Iya. Dari kasus-kasus tersebut gitu, mereka sudah bayar segala macam, bahkan sudah tentukan tanggal, sudah apa, tapi mereka tidak jadi menikah kan? Mereka berkata daripada nanti juga akhirnya cerai, lebih baik dari sekarang kami pisah saja. Itu pertimbangan mereka. Walaupun saya sebagai konselor, hamba Tuhan, saya tetap mendorong untuk bisa memahami pasangannya dengan segala keterbatasan kekurangannya. Tetapi saya sebagai konselor kan nggak bisa memutuskan, mereka yang memutuskan. Saya memberikan pilihan, plus minus kalau mereka teruskan atau mereka juga berhenti. Baik Pak. Nah sekarang apa aja nih Pak tahap di dalam konseling pranikah yang biasa Bapak lakukan? Tahap-tahap untuk mendapatkan konseling pranikah itu seperti apa? Tahapan-tahapan yang saya lakukan, biasanya pertemuan pertama perkenalan, lalu ada beberapa kuesioner yang mereka harus jawab. Dan di dalam perkenalan itu saya lebih dahulu menjelaskan siapa saya, dan saya juga minta mereka memperkenalkan diri. Maksud saya bukan sekedar nama, tetapi bagaimana mereka bisa bertemu dan menyatakan mereka satu mau menikah di dalam Tuhan. Hal yang sama saya ungkapkan dulu, bagaimana saya bisa bertemu dengan istri saya, dengan cerita yang cukup panjang tentunya, tapi itu sedikit banyak memotivasi mereka untuk terbuka, jadi tidak jaim terhadap pertemuan kami. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kami juga membahas masalah seputar komunikasi, bagaimana hubungan mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang yang namanya lagi jatuh cinta, komunikasi semua romantis, semua jadi indah, kan begitu ya. Tetapi saya coba kadang-kadang munculkan sebuah masalah yang membuat mereka akhirnya bisa bersih tegang, tapi akhirnya bisa juga diselesaikan di hadapan Tuhan. Jadi kebanyakan sebelum konseling pranikah itu pada masa berpacaran semuanya terlihat indah, terlihat baik-baik saja. Betul. Tapi ketika konseling pranikah mungkin Bapak pernah ajukan kasus atau masalah yang
kemungkinan besar akan mereka alami Betul. ketika mereka menikah. Betul. Dan akhirnya timbullah masalah ya Pak. Betul. Dan akhirnya mereka misalnya saja contoh masalah keuangan. Iya. Kalau sumber keuangan hanya dari suami, lalu istri dapat kerja misalnya kerja, uangnya mau dikemanakan? Si istri bilang, nanti uang saya kasih ke ibu saya atau untuk kepentingan saya. Tapi uang kamu itu untuk kita sama-sama. Si suami bilang, nggak fair dong kalau begitu. Nah, itu menjadi masalah kan? Iya, iya. Hanya masalah yang kami bahas masalah keuangan. Dan kebanyakan dari mereka itu mereka bisa menyelesaikan isu-isu seperti itu atau akhirnya mereka tidak jadi menikah. Ya, 90%, mungkin 99,9%, ya mereka bisa selesaikan karena mereka datang kepada hamba Tuhan dan tentu saya berdoa dan saya arahkan kasih nasihat firman Tuhan. Memang ada juga yang tadi saya bilang bubar di jalan. Iya, iya, iya. Nah Pak, kalau apa saja nih keuntungan yang diadakannya konseling pranikah buat pasangan yang mau menikah? Keuntungannya sangat banyak, tapi minimal mereka memahami satu dengan yang lain. Bukan saja kelebihan, termasuk kekurangannya. Termasuk juga kami membahas mengenai persiapan-persiapan di dalam pernikahan, acara, dan sebagainya. Dan juga kami menyediakan pembentukan kesalahan pemahaman dalam pernikahan. Mereka kan terlalu berpikir romantis, yang semua jadi indah. Padahal kan kita harus bawa hal-hal yang realistis begitu ya. Bahwa hidup menikah tidak selamanya dalam bulan madu. Kan ada juga masa-masa sukar, masa-masa friksi dan sebagainya. Jadi saya harus bukakan itu. Dan bagaimana mereka mensiasatinya, bagaimana menyikapinya, itu harus mereka mampu. Iya, iya. Nah, sejauh mana nih keterlibatan Pak Yusuf sebagai pembimbing dengan pasangan setelah menikah, misalnya setelah mereka ada pergumulan atau rencana bercerai, sejauh mana keterlibatan Bapak dalam hubungan pernikahan antara pasangan ini? Dari Jumlah presentasi yang saya bimbing sampai hari ini, yang kembali kontak saya, telepon saya itu sekitar 25% mungkin yang say hello, terima kasih, ada ucapan syukur karena Tuhan sudah berkati. Tapi yang lain silent aja, diam aja. Dan selebihnya yang datang ke saya karena bermasalah. Karena bermasalah. Karena bermasalah. Kira-kira berapa persen Pak yang bermasalah? Bisa dikatakan hampir 30% yang 30%. Bermasalah dari sekian yang saya bimbing, kontak lagi. Bahkan dari luar pulau datang khusus, datang untuk meminta masukan kembali. Karena dia merasa berat sekali beban yang dihadapi. Oh, baiklah. Ya. Baik Pak Yusuf, apakah ada pesan-pesan buat pemirsa di rumah yang menyaksikan program acara kita hari ini? Shalom pemirsa. Dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan bahwa pernikahan itu sekali seumur hidup. Untuk itu, saudara-saudara harus betul-betul mempersiapkan dengan matang, dengan jeli, dengan baik, dan berdoa. Beda seorang insinyur bangunan, dia melihat bangunan semakin tua, maka dia nilai semakin rendah, maka dia akan pugar dan bangun dengan bangunan yang baru. Tapi berbeda dengan arkeolog. Arkeolog melihat bangunan semakin tua, maka semakin mahal nilainya. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua di dalam memutuskan dengan siapa saudara menikah. Tuhan memberkati. Baiklah pemirsa yang dikasihi Tuhan, demikianlah bincang-bincang kita bersama hambanya Bapak Pendeta Yusuf Tarigan. Dan saya hanya ingin berpesan bahwa pernikahan adalah salah satu keputusan yang terpenting yang kita ambil dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam pengambilan keputusan ini. Pemirsa, Tuhan punya rencana yang indah dalam sebuah pernikahan, membuat kita berbahagia dan memuliakan nama Tuhan. Karena itulah setiap orang yang menikah harus mengikuti konseling pranikah supaya persiapannya dilakukan dan mereka bisa diperkaya. Kalau ada di antara saudara yang sedang dalam persiapan akan hal ini atau memiliki anggota keluarga yang akan menikah, dorong mereka untuk mengikuti konseling pranikah dengan bahan-bahan yang teratur, supaya mereka juga mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa untuk setiap pasangan khususnya akan menikah, supaya mereka juga mendapatkan pengarahan sesuai dengan kebenaran firman, sehingga keluarga kami utuh, berbahagia, dan memuliakan Allah. Dalam nama Yesus. Amin. Kalau ada di antara pemirsa yang memiliki masalah, khususnya di dalam hubungan, di dalam pernikahan, hubungi para konselor kami melalui nomor telepon yang ada, dan saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Sampai jumpa pada program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.
tanya juga kepada konseling atau pasangan yang mau menikah, di mana mereka bertemu, apakah Tuhan terlibat di dalamnya, apakah mereka ikut berdoa, bahkan puasa, seperti itu. Dan sesi berikutnya kami juga membahas tentang perbedaan-perbedaan kepribadian yang terjadi. Kadang-kadang itu sangat menonjol, yang perempuannya biasanya sanguin, yang begitu semua ingin ambil keputusan sendiri, ingin bertindak sendiri, dan sementara yang laki-laki yang melankolik, pragmatik, lambat, seperti itu. Karakternya begitu ya. Jadi kami banyak berbincang-bincang tentang plus minus kelebihan masing-masing dari karakter itu. Dan minggu berikutnya kami juga akan membahas mengenai friksi-friksi atau masalah-masalah yang terjadi seputar komunikasi. Kadang-kadang maksud hati dari si pasangan laki-laki baik, tetapi menangkapnya dari pihak perempuan bisa salah. Nah, itu coba kami clearkan bagaimana sebenarnya. Dan minggu-minggu berikutnya juga kami membahas tentang masalah mengatur keuangan. Kelihatannya masalah keuangan sederhana, tetapi ketika mereka bergabung terjadi permasalahan. Siapa yang memegang keuangan dan bagaimana pemakaian keuangan? Ada yang pihak perempuan misalnya, dia bilang uang yang saya terima ini saya akan gunakan untuk ibu saya atau untuk keluarga saya. Dan si pria berkata, enak saja, saya yang bekerja, lalu uang saya dipakai untuk kita, tapi yang kamu kerja dipakai untuk orang tua kamu. Kurang fair. Nah, timbul masalah. Tapi karena terungkap pada saat kita bimbingan, akhirnya kita cari jalan keluar bersama-sama. Hal yang lain juga kita membahas tentang bagaimana dan siapa yang bertanggung jawab mengurus anak-anak. Apakah si istri? Kadang-kadang si istri nggak mau. Kamu dong sebagai suami yang mengurus anak-anak, saya yang bekerja. Terjadi pergantian fungsi. Padahal Tuhan mau kan laki-laki yang bekerja, yang mencari nafkah, dan istri yang menjadi penolong. Tapi kisahnya terbukti. Terbalik, betul, terbalik. Kadang-kadang istri yang menjadi dominan, ingin yang, apalagi dia punya posisi penghasilan lebih besar daripada suaminya. Ya udah kamu aja di rumah begitu. Dan itu akan jadi masalah ya Pak? Sangat. Itu menjadi cikal bakal masalah yang mencuat di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan ketika Bapak melakukan konseling pranikah itu, apakah Bapak juga memberikan tes karakter? Jadi untuk mengetahui apakah calon suami ini memiliki karakter sanguin, melankolis, atau plekmatik? Oh, tentu saja. Itu salah satu topik yang memang sangat-sangat penting, karena bagaimana mereka dua pribadi bisa hidup bersama-sama dengan karakter yang berbeda. Selain jenis kelamin, satu laki-laki yang lebih kepada yang umum, yang general, sementara yang wanita biasanya lebih mendetail, spesifik. Itu sudah berbeda. Apalagi mengenai karakternya. Yang wanita misalnya bertindak cepat, sanguin begitu, sementara yang laki-laki lambat sekali, plekmatiknya kuat sekali. Nah, ini akan menjadi masalah. Tetapi kalau disiasati dengan benar, diberitahu, dan mereka mengerti itu, justru kelemahan ini akan dikuatkan, ditolong oleh pasangannya. Itu jadi saling mengisi gitu. Baiklah. Dan ketika mereka menikah, apakah masalah yang timbul itu masih sama dengan ketika mereka konseling pranikah, ataukah berubah dan berbeda masalahnya, Pak? Secara umum sih tidak ada perbedaan, tetapi secara khusus ada yang mencolok, yang muncul. Misalnya masalah seksual, masalah hubungan suami istri, terjadi penurunan karena kesibukan dan hubungan dengan teman-teman lain dan sebagainya, minat untuk ke sana berkurang, sementara pasangannya tidak memahaminya, dan itu menjadi cikal bakal akhirnya kompensasi atau pelariannya kepada hal-hal yang lain, yang negatif yang lainnya. Termasuk juga masalah keuangan, itu juga masih mencuat luar biasa, karena kenyataan di lapangan tidak seperti waktu mereka bimbingan pernikahan. Perjuangan, persaingan di lapangan begitu berat, akhirnya laki-laki tidak cukup hanya sendiri untuk bekerja, akhirnya wanita juga bekerja, lalu rumah tangga terabaikan, anak-anak tidak terurus, lalu mulai melihat siapa yang penghasilan lebih besar, dan khususnya bagi laki-laki kalau istrinya lebih besar, itu membuat dia menjadi kadang-kadang impoten, menjadi minder, dan seperti itu. Menurut Bapak nih, apa aja? Tapi pernikahan yang bahagia kalau monogami, bukan poligami. Dan pernikahan itu akan sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan kalau heteroseksual.
Allah memberikan seorang wanita untuk seorang pria untuk seorang wanita. Adam and Eve dalam bahasa Inggris, bukan Adam and Steve. Pria harus tertarik kepada wanita, wanita tertarik kepada pria, bukan sejenis. Dan kalau kita sungguh-sungguh menerapkan firman Tuhan ini, berkat Allah akan mengalir dalam hidup kita. Nah, ada banyak prinsip kebenaran firman yang akan membahagiakan kita ketika kita memasuki pernikahan. Tetapi semuanya itu harus kita pahami. Bagaimana caranya, terutama untuk orang-orang muda yang akan menikah. Harus dilakukan konseling pranikah. Nggak cukup cuma ketemu pendeta sekali pertemuan, ngobrol-ngobrol sana-sini 1-2 jam. Tapi harus dibagi dalam beberapa kali sesi pertemuan dengan topik-topik yang jelas tentang dasar pernikahan Kristen, kasih dalam hubungan suami istri, seks di dalam pernikahan, komunikasi dalam pernikahan, bagaimana mengatasi perbedaan temperamen satu dengan yang lain, bagaimana tentang rencana memiliki anak, bolehkah melakukan keluarga berencana, bagaimana cara mendidik anak dengan baik, bagaimana mengatur keuangan dalam keluarga, semuanya itu dibahas di dalam sesi-sesi konseling pranikah. Bahkan setelah menikah pun diharapkan pasangan mau datang kepada konselornya dan mulai terbuka sehingga pernikahan mereka lebih diperkaya di dalam Tuhan dan pasti hasilnya lebih bahagia. Bersama dengan kita hari ini ada Bapak Yusuf Tarigan, dia seorang konselor pernikahan yang telah membimbing begitu banyak pasangan-pasangan muda untuk memasuki bahtera pernikahan. Mari kita akan ikuti perbincangan ini. Saya percaya saudara akan mendapatkan manfaat melalui perbincangan ini. Tuhan memberkati. Shalom pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, senang sekali berjumpa kembali bersama saya Ari Aswin dalam program acara rohani kita kali ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konseling pranikah. Dan di kesempatan yang luar biasa ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa dan langsung saja kita sambut Bapak Pendeta Yusuf Tarigan. Ya. Apa kabarnya nih Pak Yusuf? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Pak, Bapak bergerak dalam bidang pelayanan apa saja nih sekarang ini? Selain di bidang konseling, saya juga mengajar di sebuah sekolah teologi dan juga saya full menjadi wakil gembala atau asisten di sebuah gereja. Di Kota Bandung ya Pak? Di Kota Bandung, di Kota Baik, Bandung. luar biasa sekali. Jadi Bapak juga seorang dosen ya Pak ya? Puji Tuhan. Dan udah berapa lama nih Pak, Bapak memberikan bimbingan pranikah buat pasangan-pasangan yang mau menikah? Kira-kira kalau tidak salah mungkin 19 tahun, dari tahun 93 sampai sekarang 19 Tuhan tahun. memberi kesempatan kepercayaan kepada Sebelumnya saya. Bapak juga udah pernah mendapatkan pendidikan dulu kan tentang mengenai Ya, bagaimana ya. memberikan bimbingan Ya, pranikah. puji seperti itu. Tuhan dapat kesempatan untuk belajar khusus dalam bidang konseling. Dan di-upgrade terus ya Pak sampai Di sekarang. upgrade terus, belajar terus karena Luar masih banyak biasa. yang perlu Berarti pengalamannya sudah cukup lama ya dalam memberikan bimbingan. Ya, puji Tuhan, ya, Ya, anugerah baik. Tuhan, ya. Pak, kita mau membahas tentang konseling pranikah nih. Ya. Ya. Jadi berdasarkan fakta di lapangan nih ya, kita ngelihat angka perceraian masyarakat Kristen terutama itu tuh semakin tahun semakin meningkat. Bahkan udah hampir tidak ada bedanya dengan yang non-Kristen. Apa kira-kira penjelasan Bapak akan hal ini nih Pak? Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa memang kenyataan itu terjadi karena minimnya pembimbingan atau kualitas pertemuannya kurang maksimal sehingga hasilnya juga kurang begitu maksimal sehingga itu dianggap sebagai satu seremonial atau persiapan atau pengesahan belaka. Jadi tidak mengambil makna yang sesungguhnya. Kalaulah dia belajar dengan betul, dengan sungguh-sungguh dan mempraktekannya, tentu tidak terjadi perceraian seperti itu. Baik Pak Yusuf, apa saja yang biasanya dibahas ketika Bapak memberikan konseling pranikah Pak? Di dalam bimbingan pranikah, pertama-tama saya memperkenalkan diri, bagaimana saya bisa bertemu dengan istri saya dan sampai kami menikah. Dan sebaliknya saya Tuanya. Tapi setelah menikah, hubungan terdekatnya harus berubah. Antara suami dengan istri, antara istri dengan suami. Saudara, memang hubungan dengan orang tua itu berlangsung seumur hidup. Tetapi berbeda sifatnya. Kalau dulu anak bergantung berada di bawah otoritas orang tua.
Sekarang anak tidak boleh bergantung. Dia tetap menghormati, tetapi dia telah mempunyai keluarganya sendiri. Maka dia harus memiliki kemandirian di dalam kehidupan. Dan dia menghormati orang tua yang telah membesarkan. Bahkan kalau perlu dia memelihara orang tua, bertanggung jawab atas mereka bila mereka sudah tua. Tapi bukan bertanggung jawab kepada mereka seperti seorang anak kepada orang tuanya. Dengan demikian, orang tua tidak boleh mengintervensi anak ketika dia sudah menikah. Tetapi biar suami istri itu memutuskan keputusan terbaik bagi mereka. Saudara sekalian, jadi bila sikap kepada orang tua berubah, maka hal-hal lain harus ditaruh pada prioritas yang lebih rendah. Pasangan kita lebih penting dari bisnis kita. Pasangan kita lebih penting dari studi kita. Pasangan kita lebih penting daripada hobi kita. Ada banyak orang yang keliru, lebih mengutamakan sesuatu daripada keluarganya sendiri. Misalnya, workaholic, kerja terus tanpa peduli keluarga. Atau ada orang yang punya hobi, kalau udah main golf lupa diri. Kalau udah nonton TV nggak mau diganggu oleh pasangannya. Bahkan saya mau katakan, anak-anak tidak boleh prioritasnya lebih daripada hubungan suami istri. Pelayanan juga sama. Jangan sampai gara-gara pelayanan rumah tangga retak, rumah tangga pecah. Karena Tuhan ingin ada kesatuan yang kokoh di antara suami istri. Pemirsa sekalian, ada berapa banyak pernikahan yang hancur secara emosional. Karena ada hal-hal yang lain lebih penting daripada pasangannya. Mungkin hobi, mungkin anak, mungkin orang tua. Saya percaya yang nomor satu adalah Tuhan. Tapi yang kedua, harus pasangan kita, baru unsur yang lain. Nah saudara, pernikahan yang awet itu membutuhkan kesatuan antara suami dan istri. Dikatakan mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Nah kata bersatu dalam bahasa Ibrani adalah dabak. Artinya merekat erat. Seperti dua kertas yang sudah dilem. Atau dua bata yang sudah disemen. Atau dua besi yang sudah dielas dengan api. Tidak mungkin dipisahkan. Sebab bila coba dipisahkan itu akan menghancurkan kedua-duanya. Ini menunjukkan kesetiaan seumur hidup. Sampai mati, sampai maut memisahkan. Itu harus dimiliki untuk menciptakan pernikahan yang bahagia. Dan pernikahan juga meliputi hubungan fisik yang intim tanpa rasa malu. Mereka keduanya telanjang, tapi mereka tidak merasa malu. Saudara, jadi di dalam Kejadian 4 ayat yang pertama juga dikatakan, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, kata bersetubuh yang dipakai di sini dalam bahasa Ibrani adalah yada atau mengenal. Jadi suami istri dalam pernikahan harus saling mengenal. Pengenalan yang sangat mendalam, pengenalan yang sangat intim. Bukan hanya secara jasmani, tapi juga secara jiwani, secara rohani. Saudara, bagi suami istri lebih gampang telanjang badan daripada telanjang jiwa. Ada berapa banyak orang nggak mau terbuka, selalu menyembunyikan sesuatu. Saudara, ketelanjangan jiwa, keterbukaan, transparansi itu lebih sulit. Tapi Tuhan mau kita telanjang satu dengan yang lain. Bukan hanya fisik, tapi jiwa dan juga roh. Kalau ada dosa, kita harus mengaku dan bertobat, meninggalkannya. Saudara, dengan demikian kita akan mengalami kerukunan di dalam keluarga. Dan ingat, di dalam pernikahan abadi itu sifatnya monogami. Adam hanya punya satu Hawa. Hawa hanya punya satu Adam. Tidak boleh Hawa itu punya pria lain di samping Adam. Mungkin namanya Adem, Idem, nggak boleh saudara. Si faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan angka perceraian nih Pak? Masalah-masalah yang muncul misalnya karena basicnya kurang jelas, kurang berdasar kepada firman, sehingga di dalam lapangan kehidupan sehari-hari dengan mudah digoyahkan. Ya, kita tahu karena tadi saya bilang waktu mereka datang bimbingan tidak sungguh-sungguh, hanya sebagai satu persyaratan dan tidak ada satu
kerinduan yang dalam untuk mendapatkan sesuatu. Benar nggak ini pernikahan saya dalam kehendak Tuhan? Dan karena tidak jelas itu, akhirnya dengan situasi, kondisi, dengan kemajuan teknologi, entertainment, dan sebagainya, perceraian di mana-mana, mudah saja membuat mereka rasanya oke saja. Bahkan dengan sekarang alat-alat SMS, chatting, dan sebagainya, orang bisa curhat di sana, bahkan ada temu alumni dan sebagainya, itu menggoyahkan. Ya, jadi karena basicnya tidak kuat, follow up-nya tidak kuat, akhirnya mereka goyah dengan situasi itu. Kebanyakan nih Pak, kalau perceraian yang terjadi itu sebagian besar disebabkan oleh hanya ketidakcocokan saja, ataukah adanya pria lain atau wanita lain dalam kehidupan pernikahan mereka nih Pak? Dari beberapa yang datang ke meja saya atau ketemu dengan saya, biasanya yang mencuat adalah alasan ketidakcocokan, ketidakpuasan, pelayanan yang kurang maksimal, dan sebagainya. Tetapi esensi yang saya temukan sih bukan di situ, karena hubungannya dengan Tuhan kurang baik, sehingga hubungan dengan pasangan dan lain juga menjadi disharmonis gitu ya. Jadi saya merasa karena hubungan dengan Tuhan kurang baik, komunikasi dengan pasangan kurang baik, itu menjadi cikal bakal, ada kesempatan yang lain, akhirnya mereka pilih yang lain. Tapi kadang-kadang ada juga mereka pilih yang lain, tapi alasannya itu tidak cocok juga. Ada juga. Betul, betul sekali, betul. Ironis memang. Iya. Baik Pak, kalau misalnya pernah tidak Pak, ada yang datang untuk konseling pranikah, lalu setelah mereka konseling pranikah, mereka tidak jadi menikah. Betul, ya ini satu hal yang memang tidak kita rindukan dan kita harapkan, tapi kenyataan. Jadi sepasang ini datang minta bimbingan dan mereka akan menikah ditentukan tanggalnya. Dan dalam pertemuan itu seperti biasanya kami sharing, berbagi satu dengan lain, dan beberapa kuesioner yang harus dijawab mengenai kepribadian mereka, keinginan mereka, ketidakinginan mereka diungkapkan semua. Dan kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak mau diselesaikan. Misalnya masalah kecemburuan. Dan dia merasa kemana saja pasangannya dia tidak bisa percaya. Mungkin juga ini masalah latar belakang masa lalunya, keluarganya, sehingga itu terus mengejar, membuat dia tidak percaya terhadap pasangannya. Belum lagi masalah ekonomi. Mungkin pasangannya itu lebih sederhana, sementara dia lebih bisa dikatakan kaya. Dia merasa takut kalau nanti keluarganya semua depend kepada dia harus bertanggung jawab untuk semuanya. Jadi dia tidak jadi untuk menikah. Iya. Dari kasus-kasus tersebut gitu, mereka sudah bayar segala macam, bahkan sudah tentukan tanggal, sudah apa, tapi mereka tidak jadi menikah kan? Mereka berkata daripada nanti juga akhirnya cerai, lebih baik dari sekarang kami pisah saja. Itu pertimbangan mereka. Walaupun saya sebagai konselor, hamba Tuhan, saya tetap mendorong untuk bisa memahami pasangannya dengan segala keterbatasan kekurangannya. Tetapi saya sebagai konselor kan nggak bisa memutuskan, mereka yang memutuskan. Saya memberikan pilihan, plus minus kalau mereka teruskan atau mereka juga berhenti. Baik Pak. Nah sekarang apa aja nih Pak tahap di dalam konseling pranikah yang biasa Bapak lakukan? Tahap-tahap untuk mendapatkan konseling pranikah itu seperti apa? Tahapan-tahapan yang saya lakukan, biasanya pertemuan pertama perkenalan, lalu ada beberapa kuesioner yang mereka harus jawab. Dan di dalam perkenalan itu saya lebih dahulu menjelaskan siapa saya, dan saya juga minta mereka memperkenalkan diri. Maksud saya bukan sekedar nama, tetapi bagaimana mereka bisa bertemu dan menyatakan mereka satu mau menikah di dalam Tuhan. Hal yang sama saya lakukan. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Pelita Hati. Hari ini kita akan membahas mengenai cinta dalam pernikahan. Saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi pria dan wanita yang telah diciptakannya dan kemudian masuk di dalam pernikahan yang kudus yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Sebetulnya gagasan
untuk seorang pria menikah dengan seorang wanita itu berasal dari Tuhan, bukan sekedar berasal dari keinginan manusia. Sebab dalam Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Manusia diciptakan dengan jenis kelamin yang berbeda. Dan Allah memberikan rasa ketertarikan pria kepada wanita, wanita kepada pria. Perbedaan jenis kelamin antara maskulin dan feminin ini akan memberikan kegembiraan besar dalam kehidupan. Dunia itu akan hambar bila di dunia ini hanya ada laki-laki saja atau hanya perempuan saja. Kenapa dunia itu menarik? Ada banyak cerita cinta yang muncul, lagu-lagu tentang love yang diciptakan. Karena dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan perbedaan jenis kelamin antara pria dan wanita. Lagi pula Tuhan merancangkan pria dan wanita mengalami kebahagiaan di dalam pernikahan kudus yang Dia berkati sendiri. Dan pernikahan ini dirancangkan antara lain untuk mengatasi masalah kesepian yang dialami oleh manusia. Kejadian 2 ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, Adam hidup di dalam lingkungan yang sempurna ketika diciptakan oleh Allah, yaitu di Taman Eden. Tetapi dia sendirian. Memang ada Allah, memang ada binatang-binatang, memang ada pekerjaan. Tapi tidak ada yang seperti dia. Sehingga Allah kemudian menciptakan seorang perempuan untuk menjadi penolong yang sepadan. Perempuan ini adalah pribadi yang akan menolong pria. Dia adalah teman, dia adalah sekutunya yang akan saling menguatkan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan pria. Antara lain, kebutuhan spiritual. Tuhan ingin agar suami dan istri dalam pernikahan saling menguatkan kerohanian, kebutuhan intelektual, ada kebutuhan emosional, dan juga kebutuhan fisik. Pemirsa, pria dan wanita itu memang berbeda. Tetapi perbedaan bukan untuk saling dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Bagikan dua keping puzzle yang memang beda, tapi kalau disatukan, direkatkan, klop satu dengan yang lain. Berikutnya kita lihat bahwa pernikahan itu dirancangkan untuk membawa kebahagiaan dalam hidup kita, bukan kesengsaraan. Banyak orang setelah menikah malah sengsara, karena istrinya dia pikir cerewet, seperti singa lapar. Atau suaminya suka memukuli dia, melakukan kekerasan dalam keluarga. Padahal bukan itu rencana Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat 23 dikatakan, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Adam pada ayat ini mengekspresikan kegembiraannya yang luar biasa. Karena dia menemukan seorang pendamping yang bisa melengkapi dia setiap saat. Kesengsaraan di dalam pernikahan itu bukan rancangan Allah bagi manusia, tetapi bisa dialami karena dosa, karena keegoisan masing-masing. Suami ingin menang sendiri, istri ingin menang sendiri. Tapi ingat, kalau kita mengikuti patrun Allah, firman Allah, nasihat dan petunjuk Allah dalam Alkitab, pernikahan akan membawa kita pada kebahagiaan dan bukan kesengsaraan. Lagi pula kita menunjukkan bahwa pernikahan itu akan dimulai dengan meninggalkan semua hubungan yang lain. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Hubungan terdekat sebelum seseorang menikah adalah antara seorang anak dengan orang